Halo, jumpa lagi di channel Pak Jamal AG ya. Kali ini kami akan mencoba untuk bagaimana cara membuat ya akar murbei menjadi lebih bagus. Teknik ini dimulai dengan stek ya. Kita menstek tanaman murbei yang sering kita jumpai ya. Murbei itu adalah tanaman yang gampang sekali untuk kita stek. Jadi ini mirip dengan ketela ya atau singkong. Tanamannya sangat gampang sekali di stek. Nah, di sini kita selain menstek, kita akan membuat akar supaya membentuk kayak jari ya, menjari jadi akarnya lebih bagus dan menarik. Nah, ini adalah salah satu pohon murbei yang saya dapatkan dari teman ya. Ya, potong daripada dibuang sayang. Saya akan mencoba untuk membuat tanaman murbei ini memiliki akar yang menjuntai atau akarnya kokoh, keker ya istilahnya, itu dengan cara teknik belah. Jadi sebenarnya teknik belah itu apa? Jadi ini pohon atau batangnya kita akan coba lah ya. Jadi selain ditancap doang, kalau ditancap doang mungkin dia bisa berakar langsung ya, tapi akarnya mungkin tidak semenarik yang kita inginkan, mungkin hanya bentuknya lurus seperti biasa. Nah, ini kita akan coba membentuk tampilannya seperti beringin ya, dia ada menarik. Jadi nanti kita dibuatkan bonsai. Jadi di bonsai itu selain pohonnya yang meliuk-liuk ya, kita juga perhatikan bentuk akarnya. Jadi akar itu akan nampak bagus atau akan nampak nilai estetika atau keindahannya dilihat dari bentuknya ya. Jadi seperti jari. Maka langkah-langkah pertama adalah kita potong ya. Ini saya gergaji supaya mendapatkan posisi bagian batang yang rata dulu ya, dari bawahnya rata. Setelah rata kita patahin, ini rata, baru kita sayat ya, kita ratakan dulu. Gak apa-apa, ini murbei ini adalah tanaman yang gampang sekali untuk stek. Stek itu adalah sistem menanam yang hanya memotong bagian batangnya kemudian ditanam di tanah, itu namanya stek ya. Siapa tahu ada yang belum tahu stek itu apa. Nah, stek itu kan sebenarnya bermacam-macam, ada stek daun, itu contohnya cocor bebek ya, tanaman yang bisa ditanam dengan cara daunnya nanti akan tumbuh akar. Nah, kalau ini batang, stek batang. Ada juga stek ubi, ada juga stek daun, nah, yang tadi saya bilang, atau batang itu bisa yang bentuknya kayak pohon ya ini, atau bisa juga ubi jalar. Ubi jalar itu bentuknya yang merambat ya, itu bisa stek ya. Banyak sekali ya tanaman-tanaman yang bisa di stek tanpa harus dikembangbiakan dengan biji. Ini saya buat celah, sebenarnya ini kita sayat bagian bawah atau kita belah ya, makanya kita sebut dengan belah batang ya. Batang bagian bawahnya kita belah. Nah, kemudian kita siapkan juga bawang merah. Ini bawang merah untuk dioleskan. Sebenarnya tujuannya bawang merah itu hanya merangsang ya, supaya lebih cepat. Nah, ini karena keras ya, karena keras kita coba kasih ganjal ya. Di ganjal itu istilahnya supaya si batang itu lebih mengembang. Dalam arti mengembang itu
terbuka ya, terbuka. Jadi antar batang satu dengan batang lain terbuka. Secara pelan-pelan ya supaya nanti didapatkan bagian bawah yang terbuka. Nah, dari batang terbuka itu nanti dia akan terbentuk beberapa akar. Nah, beberapa akar ini akan berkembang menjadi besar ya. Saya bantu dengan alat-alat karena ini agak keras ya. Jadi kalau menggunakan tangan kosong ya, tangan kosong itu tanpa peralatan kurang, hasilnya kurang maksimal. Nah, kalian bisa juga gunakan misalnya batangnya masih muda itu lebih enak. Dia bisa gunakan batu untuk mengganjal, itu lebih enak. Ya, ini saya gunakan batangnya agak tua. Tapi kelebihan untuk batang tua itu supaya perakarannya lebih cepat. Beda dengan batang muda biasanya karena si kayunya masih muda biasanya lebih lama untuk berakar. Nah, ini langkah selanjutnya nanti kalau sudah rapi baru kita oleskan bawang. Nah, bawang itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi selain buat masak ya, bawang itu ada zat yang kita sebut dengan untuk tanaman itu perangsang ya. Jadi perangsang itu supaya merangsang akar-akarnya muncul dari celah-celahnya. Kalian juga bisa gunakan madu. Madu itu untuk multivitaminnya supaya si tanaman itu mendapatkan glukosa. Karena dari glukosa ini tanaman bisa tumbuh. Kenapa kok ada ibaratnya tanaman kok bisa rasanya manis? Yaitu adalah hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis itu biasanya disimpan di seluruh tubuh. Jadi tidak harus di buah. Nah, ada yang di batang, misalnya kalau di batang itu adalah tanaman tebu. Ini masih proses untuk menjepit atau membuka celah-celahnya. Sebenarnya tujuan membuka celahnya itu supaya nanti si tanaman itu membentuk sebuah akar ya, akar yang akan membentuk menjari gitu. Kalau bayangan menjari itu ya kayak jari kita ya. Jadi nanti kalau sudah mulai tumbuh dia akan bagus. Karena tujuan dari bonsai itu selain batang yang dilekuk-lekuk atau mirip dengan pohon yang ada di alam, ya faktor akar juga karena kita ambil dari batang ya, beda dengan kita mengambil dari akar. Kalau kita ngambil dari bonggol akar ya itu sudah terbentuk akarnya. Jadi kalau ini kita kombinasi dari batang doang, maka dari sistem ini kita membuat akar yang mirip dengan bonggol ya, atau akar yang sebenarnya. Nah, ini namanya metode modifikasi belah batang. Oke, jangan lupa yang belum subscribe ya ini. Tentunya untuk mengikuti tayangan-tayangan kami selanjutnya karena masih banyak lagi yang perlu kalian tonton ya, ilmu-ilmunya. Oke, ini saya oleskan bawang yang tadi saya omongin di depan ya. Bawang itu fungsinya untuk merangsang tanaman itu supaya cepat berakar, cepat mendapatkan atau cepat menghasilkan akar. Kita oleskan merata ya dari seluruh bagian. Nah, harus sampai ke atas, ini cukup dari bawah aja.
Nah, langkah selanjutnya kita siapkan media tanahnya ya, media tanahnya kita siapkan. Nah, kita siapkan saya mau tanam di ember ini, saya gunakan ember dulu. Nanti kalau sudah berakar bagus, saya pindahkan ke pot yang lebih bagus. Nah, tujuan utama adalah hanya untuk mendapatkan akarnya dulu. Nah, jadi untuk membuat sebuah bonsai murbei yang bagus itu tidak instan. Oke, untuk hasilnya dari ini aja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu ikutin terus tayangan-tayangan. Ini adalah hasil dari yang diharapkan. Terima kasih.